Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Khafifah, NIM saya 1714127. Di sini saya akan menjawab soal UTS manajemen perbankan. Yang pertama itu Undang-Undang Perbankan dan Pengertian Bank. Undang-Undang Perbankan itu yang pertama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pengertian bank sendiri itu yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu peran BI terhadap pemerintah. Yang pertama itu bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah BI dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga itu pemerintah wajib meminta pendapat BI atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI atau kewenangan BI. Yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. Yang kelima itu, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI dan berkonsultasi dengan DPR. Yang keenam itu, BI dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Yang terakhir, BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Sebenarnya peran BI secara luas itu yaitu mengeluarkan dan mengedarkan uang. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu kegiatan bank. Kegiatan bank ini itu dibagi ke dalam 3. Yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat atau funding. Ada 3 bagian, yaitu simpanan giro. Simpanan ini di mana penarikannya itu dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilet giro. Selanjutnya, simpanan tabungan. Simpanan yang penarikannya ini dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM, atau sarana penarikan lainnya. Selanjutnya itu simpanan deposito. Simpanan ini itu yang penarikannya sesuai jangka waktu dan dapat ditarik dengan bilet deposito atau sertifikat deposito. Yang kedua itu menyalurkan dana ke masyarakat atau lending. Ada 5 bagian. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang. Selanjutnya kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek untuk memperlancar transaksi perdagangan. Yang ketiga itu kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer. Selanjutnya kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi. Selanjutnya yang terakhir itu ada kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, yang terakhir itu dari kegiatan bank ada jasa bank lainnya atau servis. Di mana ini itu menerima setoran-setoran, melayani pembayaran-pembayaran, transfer, inkaso, clearing, safe deposit box, bank card, bank notes, bank garansi, referensi bank, letter of credit, itu yang terakhir. Terus lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya. Yang ini itu yang mana imbas virus COVID-19 ini terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya efek bagi perbankan yang ada
di Indonesia. Ya, virus corona baru merebak sejak awal bulan ini di tanah air, namun dampaknya telah memukul berbagai sudut ekonomi. Indeks bursa saham rontok, rupiah terperosok, dan pelaku di sektor real berteriak sudah berusaha. Lembaga keuangan dunia, ekonom, dan otoritas pemerintah membuat sejumlah prediksi. Ekonomi Indonesia bisa masuk dalam skenario terburuk jika tidak mengatasi dengan benar pandemi ini. Tak hanya merotokkan pasar modal, virus corona juga menjatuhkan nilai tukar rupiah. Pada Senin, 23 Maret 2020, harga jual dolar Amerika Serikat di 5 bank besar menembus Rp17.000. Sementara, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR menempatkan nilai rupiah di posisi 16.608 per dolar Amerika. Sedangkan dampak pembayaran virus corona COVID-19 kian menekan aktivitas ekonomi dalam negeri. Pelambatan itu akan berimbus pada kredit perbankan, baik ke penyaluran maupun kualitas asetnya, termasuk ke segmen korporasi. Bank Mandiri misalnya masih menginventarisir nasabah dari sektor-sektor yang berdampak virus corona untuk dilakukan penyesuaian relaksasi apa yang dibutuhkan debitor. Selanjutnya, pertanyaannya itu bagaimana menurut Anda, apakah benar kebijakan yang pemerintah ambil untuk perekonomian Indonesia? Kebijakan pemerintah perekonomian Indonesia, kebijakan pemerintah itu kayak contohnya kayak lockdown kan, kayak diadakan peristirahatan, itu saya setuju sih, kayak harus emang supaya nanti tuh virus-virusnya itu nggak menyebar, dan makanya itu kita itu sebagai masyarakat itu harus bisa bekerja sama gitu dalam hal ini gitu, supaya kita bisa membantu pemerintah, bisa membantu perekonomian Indonesia juga supaya bisa kembali lagi pulih ke semula. Dolar yang naik sampai 17.000 itu bisa turun. Nah, sejumlah bank itu akan revisi target kredit tahun ini. Seperti diketahui, kredit Bank Mandiri masih ditopang oleh segmen wholesale banking, yakni korporasi dan komersial. Menurut Ruli, penyaluran kredit korporasi bank pelat merah ini masih tumbuh 2 digit secara year on year per Februari 2020. Sepanjang kuartil 1 sampai 2020 juga diprediksi masih akan meningkatkan double digit. Sementara rasio kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL kredit korporasi Bank Mandiri, kata Ruli, masih di bawah 0,1%. Ia bilang pihaknya sudah melakukan sensitivity analisis untuk melakukan assessment terhadap debitur-debitur yang terdampak COVID-19 dan telah merumuskan strategi termasuk melakukan restrukturisasi dengan memanfaatkan POJK nomor 11 2020 sehingga NPL masih akan terjaga. Ya, itu aja pemaparan dari saya, jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.